sebelum acara dilanjutkan, mohon barangkali bapak-bapak yang masih ada di luar, di shop depan masih ada yang kosong, bisa untuk maju sehingga dapat mewakilkan dari ketua BKM, itu kepada Bapak Sanili untuk dipersilakan memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ustaz yang saya hormati Bapak Ketua Kopassus, para Ketua DKM, para sesepuh dan tokoh masyarakat di Kelurahan Malakasari, dan tak lupa bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian berkomas. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada kita dalam membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Semoga syafaat dia. Atas nama Ketua DKM, kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ustaz Haji Abdullah Tausiahnya. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada para pengurus masjid yang telah menyiapkan tempat demi terlaksananya acara. Semoga amalnya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pengajian rutin kita ini dapat menjadikan kita semua lebih kompak dan beruntung warga masyarakat. Selain itu, semoga kita semua dapat dalam menghadiri sebab acara pengajian rutin semacam ini sangat penting bagi kita semua menjadi hamba yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah berpartisipasi dalam acara pengajian rutin ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada tutur kata atau kurang sopan bagi manusia dan seterusnya. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum. Sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Umum Forkomas Kami Eman Sulaiman SNR dipersilakan. Nggak semangat ya Bu, terus semangat girohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah kepada yang telah hadir, kita doa muslim nanti ya. Saya lagi artinya Pak RT juga pasti ini. Pertama-tama saya mengucapkan ya, para pembina memfasilitasi acara kita ini. Kita maafin aja. Mudah-mudahan Pak Sandi ini bisa siapkan ini dan mudah-mudahan ini yang telah menyerahkan kita dalam keadaan sehat dan kita dalam keadaan tersebut terus berkembang. Para DKM se-Malakasari mudah-mudahan dapat satu dan para pengurus pembina yang ada Pak Budi, Pak Soleh di sini dan yang seharusnya senantiasa mendampingi Pak Omar dengan Pak Yordan dari saya dia dan rekan-rekan MPRI kemudian dari saksi keluarga semangat. Mari kita lakukan dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai pengikutnya mudah-mudahan mendapatkan. Yang pertama yaitu di Masjid Al Khairiyah. Ya, Pak ini mana? Aman apa? Amanah sebagai penggantinya Al Khairiyah. Dan nanti di Al Khairiyah yang disampaikan oleh Pak Sadiq Pak Tony. Al Khairiyah Bu, masjid paling ujung. Ini
Habib Bib, nah ada Habib Sekretariat juga sebagai pengurus ini juga Pak Habib sebagai bendahara. Nanti ditunggu sama Pak Habib Hussein dengan Pak Partak serta Pak Bambang ya. Nah ditunggu kehadiran ibu-ibu untuk menghadiri 1 Muharram nanti malam. Insya Allah akan disampaikan oleh Munawir Asli Bu, ya, yang dari Munawir Asli akan menyampaikan beberapa masalahnya, masalah Muharram. Ya Ibu, nanti kita hadiri di Bujur Amanah, kita keroyok ke sana Pak Hussein. Mudah-mudahan Pak Mas itu hadir ke sana semua. Dari informasi ketiga, setelah malam kita uji coba dulu, ya kan? Kalau malam diadakan 1 Muharram, paginya subuhnya bisa berjamaah nggak nih nanti? Nah, alhamdulillah di Anur 1 Muharramnya subuh akad yang akan disampaikan oleh Ustaz Munawar Hakim. Setelah malam kita bermalam di ini hijau, kita coba ya kan, paginya bisa subuh berjamaah enggak? Itu kan persoalannya. Mudah-mudahan kami tunggu juga di Anur paginya subuh, jadi subuh berjamaah di Anur. Mudah-mudahan kita coba bisa subuh berjamaah enggak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan Malakasari kepada Bapak Haji Rusli Abdi SEMSI diberikan waktu secara hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Al-Ustaz Kiai Haji Agung Yulianto, selamat datang Pak di Masjid Darussalam. Yang saya hormati Ketua Umum Forkomas sekaligus Ketua DKM salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, sahabat kita jadi pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mengharap syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jemaah kajian subuh keliling Forkomas, pertama-tama saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih pada Forkomas yang telah bersinergi ya, membangun keimanan dan ketakwaan di lingkungan keluarga. Ini nanti akan dilakukan kegiatan bazar dan pemeriksaan kesehatan. Kota Jadi menyampaikan mungkin harapan saya gitu, bahwa DKM masjid, seluruh DKM masjid ya, masjid mushola di Kelurahan Malakasari ya, harapan saya bisa lebih berperan di luar ya, mungkin di lingkungan masjid sudah banyak kegiatan ya, pengajian ya, bazar ya, Jumat berkah gitu kan, tapi saya berharap ini lebih luas lagi kepakaannya ke lingkungan luar. Jadi jangan sampai ada warga kita, tetangga kita yang mohon maaf ya, dalam artian kesulitan ya, untuk makan aja susah gitu kan, ya kan. Dalam artian gini, mungkin saya sih, ini analisis saya ya, di Malakasari ini kan sebagian besar kan pensiunan. Saya bukan mengecilkan pensiun ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini analisa saya. Kalau salah saya sadar saya. Dalam artian gini, dari pensiunan tersebut artinya apa? Saya kemarin sempat menemukan gitu, dari kondisi rumahnya memprihatinkan. Kita mau bantu lewat bedah rumah lewat basis itu terpentok kebentur aturan bahwa tadi kalau pensiunan itu nggak bisa gitu, karena aturan seperti itu seluasnya gitu. Tapi secara realnya saya melihat tadi
pemenuhan kebutuhan ya dari pensiunnya itu. Kalau saya itu hanya cukup mungkin setengah bulan. Nah, setengah bulannya ini mereka kebingungan, karena kebingungan ini mereka nggak bisa mengungkapkan, ya kan? Yang akhirnya jadinya ada singgungan dengan tetangga, entah isinya mungkin dia jadinya emosi atau segala macam. Cuman itu tadi saya menggugah, saya mengajak mungkin DKM masjid musola bisa lebih peka lagi lah terhadap DPP Yayasan Darussalam Al Islami Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Hatta dipersilahkan. Bersinergi dakwah antara ulama dan umarok. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, acara selanjutnya yaitu kajian pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Agung Yulianto SEAK MKOM. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan dengan segala hormat. Berdiri aja ya, biar kelihatan dari belakang. Kalau kebanyakan duduk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Lurah Malakasari, Bapak Haji Rusli Abidin, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Masjid Bapak Eman Sulaiman, dan juga Bapak-Bapak DKM Masjid-Masjid Malakasari, wabil khusus Ketua DKM Masjid Darussalam, para asatidz dan ustadzah yang hadir pada saat ini, para hujjah dan alim ulama yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, saya berbahagia sekali. Yang keberapa nih Pak Eman diundang sama Forkomas, tapi kalau di Darussalam baru sekali ini saya bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu warga di sini. Masya Allah, luar biasa. Ini indah sekali, indah sekali. Kita berkumpul di pagi hari, subuh berjamaah, subuh keliling, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan materi, soalnya kalau bicara tentang tahun baru Islam sudah lewat, tentang Asyura juga sudah lewat. Cuma saya kemarin pas pergi haji mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa,
yang tidak saya dapatkan ketika haji sebelumnya. Di haji kemarin yang dapatnya, maka itu yang ingin kita sampaikan. Semoga bisa menginspirasi yang fungsinya pertama yang belum haji biar tambah semangat buat caranya semaksimal mungkin bisa haji. Dan yang kedua yang sudah haji agar paling tidak menjaga kemakburan haji. Karena tadi Rasulullah bersabda, al-hajju mabrurun laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah secara syariat dulu. Kita bahas tentang haji ya, nanti kesimpulan yang dahsyat luar biasa tengah-tengah menjelang akhir. Yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat. Ada dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, qala imanun billahi wa rasulihi, keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang paling afdal. Karena ini menjiwai sebagai dasar semua amal. Tapi kebiasaan sahabat itu kalau belum puas nanya lagi. Kemudian qila tsumma madza? Bertanya lagi, terus apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Sudah mampu semua. Masalahnya kita di sini nggak ada jihad. Kalau jihad itu dalam arti kata perang atau kriminal. Ya, tapi jihad kita banyak medannya. Jihad bil amwal, bersedekah, jihad kepada masyarakat, berdakwah, menolong orang-orang yang kesulitan, itu termasuk dalam rangka jihad. Tanya lagi para sahabat, qila tsumma madza? Apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Berarti kesimpulan pertama, haji itu adalah merupakan amal yang terbaik di antara amal yang terbaik. Yang kedua, ini juga hadisnya sahih. Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami melihat bahwa amal terbaik itu adalah jihad. Nah, nawal jihad afdal amal. Ya Rasulullah, kami melihat, kami tahu, kami paham bahwa amal terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian apalah mujahid ya Rasulullah? Terus kenapa kita nggak berjihad? Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah dan para sahabat itu selama di Makkah Madinah 80 kali perang. Berarti selama 13 tahun berdakwah, rata-rata 1 tahun berperang 6-7 kali. Coba ketika sahabat nanya ini, pas kondisi nggak perang, kenapa kita nggak perang sekarang? Padahal jihad itu adalah afdalul amal, amal yang paling utama. Maka kata Rasulullah, apa jawaban beliau? Lah, tidak, saat ini nggak ada perang pada saat tersebut. Lakinna afdalul jihadi hajjun mabrur. Tapi jihad yang paling afdal saat ini adalah jihad. Nah, sekarang kondisinya sama, kita di sini tidak ada perang, tidak ada jihad. Berarti apa? Jihad yang paling afdal sekarang haji. Maka dalam kepala kita nih, terutama yang masih muda-muda yang belum haji ini, harus punya obsesi, punya keinginan untuk pergi haji. Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang sahih yang tadi saya baca di awal, bahwa al-hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Berarti kan ada kata la nafi, seperti la ilaha illallah. Ya, ini kalau lam nafi dikasih dengan kalimatul itsbat, maka itu adalah bentuk penekanan yang paling kuat. Ada di situ al-hajjul mabrur, laisa ini lam nafi, laisa lahu jazaa'un, enggak ada lagi balasan illa itu isbat tasdid,
innal jannah, berarti apa? Orang yang hajinya mabrur udah pasti dijamin apa? Surga. Dijamin Bapak Ibu sekalian. Maka di pikiran kita sekarang ini kita harus menjadi haji yang mabrur. Termasuk yang sudah pergi haji diingatkan kembali agar menjaga kemabruran kita. Ya bisa dijaga. Kalau udah lewat-lewat masih banyak yang bikin gak mabrur, kita istighfar, kita taubat, ya nanti insya Allah bisa menjadi mabrur kembali. Nah itu yang ketiga apa? Pahalanya surga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, ini yang luar biasa. Man hajja lillahi, barang siapa yang berhaji karena Allah, summa lam yarfus, kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang mesum, kata-kata yang seronok. Kalau seronok bahasa Malaysia bagus ya. Tidak mengucapkan kata-kata yang jorok. Summa walam yafsuk, dan tidak mengucapkan kata-kata ataupun tindakan yang fasik, berantem, jidal, mengumpat orang, memfitnah, memaki orang, maka apa? Maka dia roja'a, dia kembali dari haji kayaumi waladatu ummuh, bersih seperti baru keluar dari rahim ibu. Subhanallah. Sehingga para ulama sudah membahas Bapak Ibu sekalian, semua amal soleh, semua ibadah akan menghapus dosa. Karena konsepnya al-hasanatu yudhibna sayyi'at. Semua kebaikan menghapus keburukan. Tapi yang dihapus oleh ibadah-ibadah yang lain itu dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Dia harus dengan taubat, kecuali dua, haji, dan yang kedua adalah jihad. Kalau jihad fisabilillah semua dosa hapus kecuali hutang piutang atau dosa kepada orang lain, tapi hapus dosa besar. Tapi yang lainnya, sholat, sedekah, puasa, itu hanya menghapus dosa kecil. Dosa besar bisa hapus dengan taubat, kecuali haji. Pada haji ini para ulama mengatakan dosa besar, dosa kecil hapus semua. Subhanallah. Maka ini yang sangat luar biasa, yang harus membuat kita tambah semangat buat mengejar haji. Nah, kemudian ada beberapa, tadi satu lagi aja karena waktunya nggak memungkinkan. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin di antara kita ini ada yang selama ini nunda-nunda daftar haji, ya. Padahal kalau daftar sekarang reguler berangkatnya kapan? 20 tahun ya. 20 tahun pertama kali daftar 35 tahun. Ntar ngecek lagi tuh porsi 20 tahun, 19 tahun, tapi masih juga menunda-nunda pendaftaran, ya kan? Kenapa? Alasannya buat izin rumah dulu, buat anak sekolah, buat macam-macam. Takut miskin karena daftar haji, betul nggak? Takut kekurangan uang karena daftar haji. Nah ini nggak sesuai. Mending kayak dulu orang-orang Betawi, ya, jual kambing pergi haji. Karena Rasulullah SAW bersabda, berarti Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, tabi'ul bainal haji wal umrah fa innahuma yatiyani al-faqra wad dunub. Kamu sering-seringlah mengikuti antara haji dan umroh. Artinya haji dan umroh itu disuruh sering-sering. Haji, umroh lagi, dan seterusnya. Kenapa? Fa'innahuma, karena haji dan umroh itu hadisnya sahih. Yang tiada faktor wadunuk, akan menghilangkan kefakiran, kemiskinan dan dosa-dosa. Saya bergaul dengan banyak pengusaha-pengusaha besar tingkat nasional, bahkan tingkat Asia Pasifik. Saya ketua pengurus asosiasi semacam namanya ASPAC, Asia Pacific Entrepreneur Communities. Di situ banyak pengusaha-pengusaha muslim yang luar biasa hebat. Saya perhatikan apa kesamaannya di luar ibadah-ibadah yang kita nggak bisa lihat. Apa kesamaan para pengusaha hebat ini? Dua hal. Yang pertama, baktinya sama ibu luar biasa. Memperhatikan ibunya, duitnya buat nyenangin ibu. Kalau mau ibu nggak pelit sama ibu bapaknya. Satu itu, sama semua. Yang kedua, senang umroh.
umroh lagi, ada uang umroh lagi. Saya mikir, gimana dengan kata orang, jangan keseringan umroh, mendingan buat sedekah. Betul nggak tuh Pak? Nampaknya betul, tapi yang ngomong begitu biasanya nggak sedekah juga. Yang benar umroh jalan terus, sedekah jalan terus. Karena ternyata saya mengalami sendiri, ketika kita berusaha bisnis, waduh itu ingatnya dunia terus, kita dikalibrasi lagi dengan umroh, diingatin lagi dengan hakikat dunia, dengan hidup yang sebenarnya. Akhirnya kita bisa berpikir, usaha saya di dunia ini bukan buat dunia semata, tapi lebih penting buat Allah, buat akhirat kita. Nah itulah fungsinya. Jadi jangan pernah takut miskin. Bahkan Rasulullah bersabda dalam hadis sahih lainnya, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umroh satu dengan umroh yang lain akan menghapus dosa di antara keduanya. Subhanallah. Kalau ada rezeki, bapak nggak apa-apa umroh, menurut saya boleh, bagus banget, nggak usah takut miskin Pak. Nah bagus sekalian, dan saya, nah ini renungan saya. Pada suatu ketika saya berada dalam kondisi ini, kondisi yang sangat istimewa. Saya merasakan bahwa Allah itu menjadikan haji itu begitu istimewa buat kita, sangat istimewa sekali. Bayangkan, mari bayangkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu berada dalam kondisi ini. Pertama adalah kita berada di tanah haram. Tanah haram itu mana? Yang disebut dengan Haramain, dua tanah haram, Al-Makkah Al-Mukarramah dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, kita berada di tanah haram. Kenapa dikatakan tanah haram? Apa makna haram? Haram maknanya pertama larangan. Karena di tanah haram itu ada larangan-larangan yang tidak berlaku di tanah halal. Apa misalnya? Nggak boleh nyambut pohon, nggak boleh ngambil batu, merusak alam, membunuh binatang, nggak boleh. Kalau Bapak Ibu melihat ada batu bisa jadi kaki nih, diambil tuh, bawa pulang ke Indonesia. Itu ada damnya. Damnya apa? Bapak harus balikin lagi ke tempatnya. Jadi begitu banyak non-muslim nggak boleh masuk di tanah haram. Tapi makna haram yang kedua adalah mulia. Akibat larangan tadi menjadi mulia. Dari sini Bapak Ibu, Ibu-ibu, kita bisa ambil pelajaran. Saya pernah ke masjidnya lupa namanya, dia di Italia, perbatasan dengan Vatikan. Ada masjid besar, luas lahannya itu 20 hektar, besar sekali. Nah itu ketua GKM masjidnya cerita dia bahwa di sini ada 200.000 penduduk asli Italia yang masuk Islam. Di masjid ini saja kurang lebih sudah 20.000 orang Italia masuk Islam katanya. Saya tanya, Ustaz, lebih banyak mana laki sama perempuan masuk Islam? Perempuan. Oh, kenapa Ustaz? Kenapa mereka masuk Islam? Dua faktor. Yang pertama adalah faktor keluarga. Islam sangat memperhatikan keluarga, sedangkan orang sekuler sudah menjauhi keluarga. Oke. Yang kedua, soal wanita. Islam menghargai tentang wanita sehingga membuat mereka takjub dan mereka masuk Islam. Loh, bukannya stereotip di dunia barat Islam itu merendahkan wanita. Nah, saya buat begini, diambil dua kue roti, yang satu dibuka bungkusnya, satu masih dibungkus plastik, dia lempar ke tanah. Anda pilih mana? Tentu pilih yang masih dibungkus kan? Nah, itulah Islam menghargai wanita. Wanita dibungkus dengan larangan hijab, dibungkus dengan adab-adab untuk berhubungan dengan laki-laki, akibatnya menjadi mulia. Islam itu begitu memuliakan wanita. Nah, banyak yang masuk Islam. Jadi kita tahu makna dari haram adalah apa? Mulia, suci, tanah suci. Kita berada di tanah suci, satu. Yang kedua, pas saya berada di Masjidil Haram, berarti kita berada di masjid yang suci. Tanahnya tanah haram, masjidnya masjid haram. Masjid haram ada berapa? Ada 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram sholat di sana berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Masjid Al-Aqsa 500 kali. Subhanallah. Ngaji semuanya, keren. Kita berada di tanah haram, berada di Masjidil
haram. Dan saat itu tanggal 5-6 Zulhijjah kita berada di bulan haram. Bapak Ibu, mari kita sadari bulan haram ada berapa? Ada 4. Yang jejer, yang dempetan ada 3. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi sekarang masih haram, masih bulan haram sekarang ya. Dosa sama pahala masih dilipat gandakan. Hati-hati pada bulan ini. Pertanyaannya, kenapa ada bulan haram? Adanya bulan haram adalah karena haji. Jadi ketika Dzulqa'dah adalah masa-masa pemberangkatan haji agar haji itu aman. Jadi orang Arab dulu perang. Kadang-kadang ada dibunuh bapaknya tanggal 30 Syawal. Maka begitu masuk 1 Dzulqa'dah itu artinya Dzul itu ada padanya, Qa'dah duduk gencatan senjata. Maka anaknya yang bapaknya dibunuh, dia tidak mau membalas. Nanti nunggu selesai bulan haram, karena nggak boleh berperang. Sehingga apa? Perjalanan haji menjadi aman. Muharram masih menjadi bulan haram karena banyak yang pulang. Kita pun kemarin pulang jemaah di Indonesia banyak yang di bulan Muharram. Jadi kita berada di bulan yang mulia, subhanallah. Tanahnya mulia, suci, masjidnya masjid haram, bulannya bulan haram. Dan kita waktu itu berada di Ayyamul Ashr, hari yang 10, hari yang amal-amal di dalamnya paling Allah cintai. Bahkan di tafsir Ibnu Katsir, Bapak Ibu sekalian, dikatakan sampai para ulama itu berbeda pendapat. Saya tanya sama ibu-ibu, Bapak Ibu kenal Ayyamul Ashr ya? Kalau ngaji pasti kenal. Tanggal berapa itu? 1 sampai 10 Dzulhijjah. Kalau 11 sampai 13 Tasyrik. 1 sampai 10 apa namanya? Ayyamul Ashr, hari yang 10. Mulia mana Ayyamul Ashr dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan? Halo? Mulia mana? Itu para ulama berbeda pendapat. Hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan tidak ada hari-hari yang paling Allah cintai selain Ayyamul Ashr. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan harinya lebih mulia Ayyamul Ashr, tapi malamnya lebih mulia Ashrul Awakhir min Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi lihat begitu luar biasa. Saya nggak panjang lebar, intinya adalah kita berada di tanah haram, di masjid haram, di bulan haram, di Ayyamul Ashr. Dan yang keempat, kita lagi pakai pakaian ihram. Subhanallah, ihram dari kata haram juga. Sehingga orang yang pakai ihram itu adalah muhrim. Jadi kalau mengatakan hubungan kekerabatan bukan muhrim, mahram harusnya mahram. Nah, Bapak Ibu sekalian, bayangkan mulianya kita berada dalam kondisi yang indah. Tanahnya tanah haram, masjidnya masjid haram. Ya Allah, bulannya bulan haram, bahkan di Ayyamul Ashr, dan kita lagi pakai ihram. Betapa mulianya, ya Allah subhanallah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itulah indahnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang luar biasa adalah untuk bagaimana kita menjadi haji mabrur. Itu sebenarnya sudah sangat gamblang dalam Al-Quran. Saya juga memberikan ini kan manasik di rombongan dan lain-lain. Ketika dijelaskan hal ini, wah clear banget bagaimana. Saya ingin menjelaskan juga kepada Bapak Ibu sekalian, paling tidak bagi yang sudah berhaji nanti buat bagaimana menjaga kemabruran. Ayatnya adalah fa'atimul hajja wal umrata lillah. Fa'atimul hajja wal umrata lillah. Pertama, fa'atimul hajja, maka sempurnakanlah haji kita, sehingga semua aktivitas di sana harus dalam rangka kesempurnaan ibadah haji. Nggak mikir belanja, nggak mikir segala macam. Kalaupun belanja, beli obat biar hajinya sehat. Kalaupun beli makanan biar pas prosesi haji kita nggak sakit. Nah begitu. Tapi yang luar biasa, fa'atimul hajja wal umrata lillah. Bapak Ibu tolong perhatikan, hampir semua perintah haji disertai dengan kata lillah. Tadi pertama, fa'atimul hajja wal umrata lillah. Yang kedua, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti, diwajibkan ya, untuk manusia, hanya untuk Allah
haji itu disebutkan lillah, betul? Yang ketiga hadis man hajja lillah summa lam yarfus wa lam yafsuq. Man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah. Saya tanya Bapak Ibu, coba cari perintah-perintah tentang ibadah yang lain yang disebutkan khusus dengan kata lillah, ada nggak? Hanya jihad dan haji. Bukan berarti sholat kita nggak mesti lillah, enggak. Tapi kenapa dalam ibadah haji itu ditambah lillah? Di situ dahsyatnya. Baru kita merenung Bapak Ibu. Rupanya haji ini sangat rawan masalah keikhlasan. Saya ketemu sama orang Bugis, orang Makassar. Dia cerita, kalau di Makassar itu, ada orang Makassar sini? Ada Pak? Kalau orang Makassar, begitu dapat predikat haji, langsung naik kelas. Kalau masuk ke ruangan dikasih tempat duduk, wah itu godaan untuk dipanggil Pak Haji dan sebagainya. Tapi yang saya alami Bapak Ibu sekalian, haji pada tahun ini cobaannya, ujiannya sangat berat. Karena pemerintah Saudi sudah mengatakan jumlah jamaah hajinya ada tidak kurang dari 10 juta orang. Padahal kalau tahun-tahun biasa berapa? 4 juta paling maksimal. Ini 10 juta. Kenapa? Karena banyak haji ilegal. Haji ilegal pakai visa ziarah, visa amil, masih haji yang bohongin. Tapi sah terserah Allah. Sah insya Allah. Cuma akibatnya begitu. Sehingga apa? Semua sarana-sarana yang bisa diberikan di haji yang kuota ini terpaksa sharing. Yang dulu haji reguler udah tempat tidurnya 60 cm, sekarang satu tempat tidur dibagi 2. Jadi tinggal 30 cm, nggak boleh lagi tidurnya terlentang, miring. Makan kurang, yang paling parah adalah apa? Bisnya terbatas, akhirnya banyak yang keleleran. Apa keleleran? Pada saat di Musdalifah terlantar, pada saat di Musdalifah baru bisa terangkut jam 2 siang, panasnya minta ampun. Sampai jamaah haji itu kalau nemu aqua yang ada airnya, nah itu rezeki banget itu pasti ada air. Sampai seperti itu. Nah bagus sekali, ternyata saya merasakan yang tidak saya rasakan dalam haji sebelumnya adalah apa? Ketika keikhlasan itu ada dalam hati kita, semua ujian, semua tantangan, semua kesulitan terasa mudah semua Bapak Ibu kalau kita ikhlas karena Masya Allah Bapak Ibu sekalian. Bayangkan bagaimana perjuangan jamaah haji pada saat ini, luar biasa, yang tidak dialami pada tahun-tahun sebelumnya. Saya pernah pada saat kemarin, mungkin ini kalau mau remind kembali sudah pernah haji, asik nih Bapak Ibu. Kalau jamaah haji pertama prosesi haji kemana dulu? Tarwiyah ya, tarwiyah. Tapi itu hukumnya sunnah saja. Jamaah haji jarang yang ngikutin. Kita mabit di Mina tanggal 8 Dzulhijjah. Masih ingat ya? Ada yang ngambil, ada yang enggak. Kebanyakan enggak pada jamaah haji Indonesia. Kemudian baru kita masuk kepada rukun haji, yaitu apa? Wukuf di Arafah. Udah tuh kumpul tuh. Ini jamaah ziarah Bapak Ibu. Modelnya apa? Cuma dibayarin taksi, taruh di masjid Namirah yang pimpinan itu, dan dilepas mereka. Dilepas jam 7 pagi masih aman, masih sejuk. Lama-lama matahari meningkat sampai suhu maksimal sampai 45 derajat Celcius. Bayangkan mereka masuk ke tenda, ke maktab orang diusir, masuk ke maktab orang diusir. Yang bersatu rombongan sama saya yang pakai visa ziarah itu alhamdulillah bisa masuk ke maktabnya orang Turki, diterima. Tapi makanya belakangan. Itu jam 1 baru bisa dapat itu, Masya Allah. Perjuangannya luar biasa. Oke, baru dari Arafah nanti kita akan jalan ke Musdalifah. Mabit di Musdalifah hukumnya wajib. Tapi kita mengambil kaidah dari Imam Syafi'i, yaitu syaratnya minimal melewati jam 12. Karena nggak mungkin kalau semuanya mabit di Musdalifah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika kita mencoba untuk ikutin, tetap pengen mabit, pengen gelar tikar, pengen tidur di Musdalifah, pengen berbaring. Tapi karena Musdalifah tempatnya kecil dan manusianya begitu banyak, Bapak Ibu, ketika tidur kaki kita tersenggol orang, dikangkangin sama orang, ini kaki hitamnya ada di kepala ini.
Saat itu saya merasa, Bapak Ibu sekalian, kita merasa kita ini bukan siapa-siapa. Kita cuma sebatas di selevel kaki-kaki orang, kaki-kaki manusia biasa. Siapapun kita, mau presiden, mau menteri, mau orang kaya, pengusaha besar, pada saat tersebut diingatkan sama Allah. Udah pakai lagi pakaian ihram, pakaian yang semua orang sama, egaliter betul Islam pada saat tersebut. Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari memang kita harus berkelas-kelas. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada pejabat, ada rakyat jelata. Kalau semuanya pejabat, siapa jadi rakyat? Betul kan? Kalau semuanya orang kaya, gajinya ratusan juta, siapa yang mau betul duitnya? Siapa yang mau membor air? Justru nggak terjadi masyarakat kalau tidak berkelas-kelas, betul ya? Tapi saat di haji, saat di umrah, itu diingatkan oleh Allah bahwa itu semua bukan ukuran ketakwaan, karena semuanya pakai baju yang sama. Bahkan saat saya diinjak-injak kepalanya, kesentuh kaki orang, merasakan kenikmatan. Ya Allah, kita diingatkan kembali untuk tidak sombong, diingatkan kembali kita ini bukan siapa-siapa. Itu kenikmatan kita. Kita menolkan diri kita, menzerokan diri kita. Ternyata semakin kita menolkan diri kita, semakin kita menzerokan diri kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semakin kita meninggikan diri kita, justru kita semakin hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berlaku ini matematika. Lalu yang guru matematika, kalau ada 1 dibagi 0, berapa hasilnya? Bukan 0, berapa? Bukan tak ada. Salah, beda tak ada dengan tak berhingga. Tak berhingga itu besarnya, tak berhingga udah nggak bisa dihitung. Ya, jadi ketika dan semakin mendekati 0 semakin besar kita kan, betul angkanya ya. Semakin mendekati 0 akan semakin tak berhingga. Coba renungan lagi, bukan tak ada Pak, tak berhingga. Salah, kalau tak ada itu 0, tapi tak berhingga itu artinya besar sekali. Coba yang guru matematika saya tanya. Saya guru matematika. Mantap, Masya Allah. 1/0 dengan 1.000.000 besar mana? Sama, tak berhingga. Berarti bilang yang merupakan pembilang sudah absolut, nggak ngaruh. Tapi yang penting diri kita ini sebagai penyebut, bagaimana kita semakin mendekat kepada 0, menzerokan diri kita, tawadhu, rendah hati, tidak sombong, maka kita akan semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pelajaran yang luar biasa pada saat tersebut. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, itu ujian luar biasa. Teman saya itu ada di maktab 1. Tahu maktab 1? Maktab 1 itu maktab yang paling dekat, tapi dekatnya ke Musdalifah, bukan ke Jamarah. Jaraknya jalan kaki pulang pergi 24 km. Jalan 12 kilo Bu, pulang lagi 12 kilo, 24 kilo. Makanya jangan udah haji tarsok, nah itu dia. Nanti udah berangkat udah kursi roda. Apalagi kemarin haji tahun ini masalah, karena haji tahun ini tidak ada pendamping. Kalau yang tahun-tahun lalu ada ibunya berangkat haji, dia bisa narik anaknya yang masih berikutnya, tarik agar mendampingi. Kalau sekarang nggak ada, nggak boleh narik. Jadi banyak 70% kemarin jamaah lansia. Ada satu kloter 90% lansia. Bayangkan. Nah itu ada teman saya berada di makam 1, dia harus jalan 24 km pulang pergi. Bisa dibayangkan betapa luar biasa. Tapi ketika saya mendengar dari ceritanya, semuanya happy. Dia cerita, saya ketua rombongan, kerjaan saya ngurusin orang hilang, bahkan orang jamaah saya minta dibadalin jumroh. Ya, aktivitasnya amal soleh terus. Padahal kalau kita melihat fasilitasnya, Masya Allah. Artinya apa Bapak sekalian? Ketika kita ikhlas karena Allah, man hajja lillah, maka semua urusan menjadi enteng. Kita sudah dilatih dengan hal yang tersulit di sana. Bapak Ibu, sejelek-jeleknya rumah kita, mau pipis tinggal muncul. Bu, sejelek-jeleknya rumah kita, mau pipis tinggal jongkok, selesai. Di sana Bapak Ibu sekalian, 2 jam nanti.
Sampai ada yang nggak mau minum karena takut pipis. Sampai ada di kloter saya, kloter 115, betul kejadian, ibu-ibu nggak tahan keluar di jalan. Keluar aja, keluar dia udah nggak tahan, udah keringat dingin udah. Subhanallah. Begitu perjuangannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka ketika kita ikhlas karena Allah Bapak Ibu, bahkan ujian yang terberat sekalipun menjadi ringan. Saya yakin ketika niat kita ikhlas karena Allah, haji kita ikhlas karena Allah, semua ujian dan kesulitan di tanah air setelah kita pergi haji dengan kemabruran kita menjadi ringan. Tidak banyak mengeluh, tidak banyak ngedumel, senantiasa sabar. Kenapa? Sudah teruji, sudah lulus ujian menjadi haji yang mabrur. Nah itulah diantara, karena begitu sulitnya, begitu luar biasanya. Ada jamaah ziarah di rombongan yang cerita waktu makan, waktu ketemu, dia cerita, Pak, saya rombongan saya ziarah semua 30 orang, tapi 15 diantaranya kakek-kakek, nenek-nenek. Bayangkan berada di Arafah nggak ada bis, akhirnya nggak mungkin kita jalan kaki, harus sewa mobil. Oke, bagaimana caranya? Pokoknya cari mobil. Dia cari mobil, ada dapat. Sopirnya minta 50.000 rial. Berapa tuh? 50.000 kali 4.100, 210 juta rupiah. Dan kata sopirnya, uangnya ada dulu baru kita berangkat. Ya udah, pada patungan kan, ada yang kasih ATM cuma bisa 1.000 rial, 2.000 rial. Wah, pada usaha 2 jam dapat juga. Tapi luar biasa, perjuangannya sangat dahsyat, luar biasa selama di sana. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah, nanti kelihatan. Kalau ketemu sama jamaah haji yang curcol, ngeluh, nah itu nggak kurang mabrur itu kemungkinan. Tapi ada orang yang begitu luar biasa perjuangannya, senyum saja, senang aja bawaannya. Bahkan saya pengen balik lagi, loh, nah itu baru keren. Itu baru luar biasa. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita pada saat ini terakhir. Rasulullah pernah ditanya, ini rumus Bapak Ibu, rumus yang sangat cantik. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, mal hajjul mabrur. Ya Rasulullah, apa itu haji yang mabrur? Tolong perhatikan Bapak Ibu. Karena kalau kita sudah pergi haji, dengan tahu hadis ini, kita bisa menjaga kemabruran haji kita. Tolong perhatikan. Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur. Ya Rasulullah, ada 2 hadis, dua-duanya sahih, yang kalau digabungkan haji mabrur itu adalah qala it'amut ta'am wa ifsya'us salam wa kalimatut thayyib. 3 ciri haji yang mabrur, 3. Yang pertama adalah it'amut ta'am, ngasih makan, berarti haji yang mabrur dermawan. Dan ciri kita itu, begitu dia pulang dari haji, dia menjadi orang yang dermawan, suka berinfak, sedekah, membantu orang, bukan makin pelit. Oke, satu paham Bapak Ibu sekalian? Ingat ya, kita harus menjadi semakin dermawan. Yang kedua adalah ifsya'us salam, menyebarkan kedamaian. Maka seorang haji yang mabrur tidak pernah jadi troublemaker di lingkungannya, nggak pernah bikin rusuh di lingkungannya. Justru dia mempererat persatuan, menyebarkan kedamaian. Nah itu ciri daripada haji yang mabrur. Dan yang ketiga adalah kalimat thayyib, dari mulutnya senantiasa keluar kalimat yang baik. Dan 3 itu ingat Bapak Ibu sekalian ya. Maka mari kita jaga kemabruran kita. Haji mabrur pasti dia akan mengikuti semua kebiasaan ketika di Mekah Madinah, berusaha untuk sholat di Masjidil Haram, berusaha untuk tidak ketinggalan takbir imam rawatib. Nah kita juga demikian. Saat ini kita jaga selalu sholat 5 waktu kita selalu di masjid selama kita mampu dan berjamaah. Maka insya Allah ketika kita bisa menjaga ini, tadinya haji mabrur waisalahu jazaa'u ilal jannah, agak-agak lupa, kita balikin lagi, maka insya Allah kita kembali menjadi haji mabrur. Dan ini menjadi wasilah sarana kita yang paling mudah, jalan tol untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri bersama-sama.
Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala sholihan tardha fa aslih lana waj'alna minal muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa tijaratan lan tabur. Dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Agungkan asma'u takbir. Masjid Darussalam takbir. Forkomas takbir. TMI takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian subuh rutin Forkomas, seluruh jamaah keluarga Kelurahan Malakasari, ya, ini jadi bagian concern dari Forkomas, ya. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan bazar Forkomas secara resmi saya buka. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan bazar di Masjid Darussalam ini? Alhamdulillah, saya melihat kegiatan bazar ini semakin tambah hari tambah ramai ya, kegiatan bazar ini. Supaya ini jadi bagian kepedulian kita bersama untuk bisa meningkatkan perekonomian jemaah dari warga masyarakat Kelurahan Malakasari. Ditambah lagi pada kesempatan ini Forkomas bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Pondok Kopi, ya, juga mengadakan pemeriksaan kesehatan, ya. Ini juga bagus sekali untuk bisa meningkatkan tingkat kesehatan dari masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa katanya? Ayo sini. Dewan Jenderal. Sabun cuci baju Nomor 268. Kupon asosiasi. Saya ulang ya, 168 27 121 268. Apa Pak?
168, alhamdulillah. Hanya kunci, siapa yang datang? Ibu mau yang mana? Ya, silakan datang. Sini Bu. 8. Ya, terima kasih Ibu. Ayo kami tunggu 27 121 69. Selanjutnya nomor 216. 216. 69. Ayo 27 121 216 179. 4. Ya, 270. 420. Berapa Pak? 379. Alhamdulillah. Mana 379? Nah, ya. Pak Burhan. Silakan Pak. Barakallah ya. Alhamdulillah. Pak Burhan. Ya, terima kasih Ibu. 195. 195. 121 216 195. Iya siap Bu. 64 164. 39 277 121 216 195 164 239 164. Ya. 366 484. Nomor berapa Bu? 5.000-an. Ini 15.000. Ini tambah 5.000. 10.000. Ini dari Cirebon. Terima kasih. Tinggal tambah 5.000. Sayur apa? Lanjut. Putih, coklat. 196 262 196 239. Iya. 232 satu dulu. 311 Ibu. Gimana tadi acara? Sukses ya? Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Persiapan malam jam berapa? Kalau untuk persiapan nih, kemarin kita sampai malam ya Pak ya, sampai jam 12, jam 24.01, jadi jam 12.01 kita udah selesai. Untuk acara baca ini melibatkan berapa organisasi, kajian atau siapa-siapa? Kalau untuk UMKM tahun ini, tahun di 2023, alhamdulillah yang menarik ini untuk Karang Taruna mulai ikut Pak. Oh gitu ya? Iya, jadi ada 19 peserta belajar UMKM, terdiri dari UMKM di lingkungan RW 07, Kelurahan Malakasari, Forkomar sendiri, dan Karang Taruna. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bagian sinergis untuk membangun ekonomi mikro, baik di lingkungan RW 07 ataupun di lingkungan Kelurahan Malakasari pada umumnya. Ya. Sukses Mas Eko ya? Ya amin, alhamdulillahirobbilalamin. Ucapan terima kasih dengan tulus satu kepada Bapak Lurah Kelurahan Malakasari, Bapak Rusli Abidin, yang kemudian telah memberikan penguatan baik secara moral dan moral kepada lingkungan di Kelurahan Malakasari. Kemudian kepada Ketua Forkomar Haji Iman Sulaiman beserta staf dan jajarannya. Kemudian Yayasan Darussalam Al-Islami Jakarta untuk Dr. Andes Haji Muhammad Atta yang memberikan nasihat dan pandangannya, sehingga apa yang menjadi bagian dari amanah yang diberikan Forkomar untuk di Masjid Darussalam ini berjalan dan kemudian menjadi keberkahan dan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada ibu-ibu Darul Mu'minah, kemudian juga para remaja yang memang masih agak malu-malu, kita juga
rangkul secara keseluruhan, dan kemudian kepada para jamaah baik dari lingkungan RT 1 sampai dengan RT 9, dan kemudian kepada Pak Haji Asri selaku Ketua RW 07 saya ucapkan terima kasih yang terus memberikan motivasi dan mendorong agar kemudian untuk menjadi bagian secara keseluruhan memakmurkan masjid dapat menjalin ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ya amin. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah Pak Guru nih wah. 12. Assalamualaikum Ustaz. 156 ya 174 260 102 104 kebenaran kasih 174 kebenaran. Silakan Bu ambil, bebas Bu. Diobral nih 54 ya 54 ambil aja 15 Nomor 2. iya sabar 15 nih 1 ya 27 nomor 2 sudah 9 58. 58 Lihat nih, banyak yang skip satu nggak ada. Jangan jual keluar. 395 Kayak kupon undian grehon ini nggak dapat nih. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Muslimah Jamaah Perkomas, kita berada di Darussalam. Mudah-mudahan ini sebagai role model kepada penyelenggara lain. Karena itu saya minta testimoni dari pimpinan dari Yayasan Pak Hatta. Mohon silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama berkumpul dalam rangka untuk peningkatan kegiatan Pekan Muharram. Nah, jadi kami malam ini mempunyai rencana untuk kegiatan periksa kesehatan, kemudian ada belajar dan pengajian, dan insya Allah nanti selanjutnya kita akan lebih tingkatkan. Barangkali itu Ada harapan yang Bapak lebih gimana ya, tentang ini Perkomnas. Mengenai Perkomnas ini memang semakin hari semakin merasakan semakin bagus. Saya lihat pesertanya di masjid semakin banyak. Ini bukan dari kata orang, saya memang suka nanya-nanya. Nah, ada orang-orang yang sono itu bukan sini juga. Itu saya alhamdulillah. Jadi berkembang ini. Mungkin masyarakat tahu ya. barangkali pesannya apa Pak Hatta buat jamaah, pesannya apa? Pesannya ya, alhamdulillah dengan ada Perkomnas ini, ukhuwah kita ini ya makin bagus. Yang biasanya nggak kenal kayak bapak ini kalau nggak saya mungkin ya lama tapi seminggu sekali kenal. Nah, persoalan. Jadi kita ukhuwah kita bagus Bersama dalam dakwah. kemudian kerja kita, cita-cita umat Islam semakin sedikit semakin bisa teratasi karena dengan kebersatuan ini. Insya Allah lah kita berdoa semakin baik. Amin. 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 Terima kasih Pak. Alhamdulillah. Demikian tadi disampaikan oleh
mudah-mudahan role model rekan-rekan lagi. Terima kasih. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kepake tuh. Mas, ini dulu. Pendaftaran ya Mas Go? Iya. Mantap. Cek kesehatan. Cek kesehatan. Periksa kesehatan. Iya. Kolesterol, gula darah. Oh, kolesterol gula darah. Iya. Wah. Pak Kiai cek kesehatannya. Pak Kiai cek. Pak Ustadz juga nih. Oh, wah, mantap. Kalau di tengah apa kamu sekarang Yang tengah cek kesehatan nggak? Ya. Oh ini ada. Cek kesehatanan. Ya, terima kasih. Ya, ini Bang. Cek kesehatan, Bang. Alhamdulillah. Pada sehat ya Bu. Sehat, dapur sehat. Awali pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Ketua Dinas Masjid Darussalam yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wiranto di persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini di aula Darussalam dalam rangka mengadakan program pengobatan massal bersama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok. Program ini telah diadakan pada tahun 2012, kemudian pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2019 kami sudah mencoba untuk mengajukan proposal ke Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok. Namun pada waktu itu dengan COVID-19, jadi sampai saat ini baru program yang bulan ini baru bisa kami laksanakan bersama dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok. Medis maupun dari pemerintah mengawali manajemen dan gaji dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok atas bantuannya dan dukungannya. Kalau program ini akan tetap kita lakukan sambil itu di sini ada Bapak Eman yang menjadi payung hukum daripada Prokomas. Insya Allah depan dengan keberadaan Pak Eman ini dan Pak Suling kita bisa menjalin lebih jauh kerjasama antara Prokomas dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pagi tadi kita bisa berkumpul Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa berjalan dan Bapak para Bapak Ketua DKM dan Ketua Komnas Komnas sama Ketua Pembina dan sendiri untuk ya Pak Hatta, kemudian Pak Lurah Makassari, dan mungkin untuk yang lainnya kami juga mewakili ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Kami dari waktu kami mohon minta maaf dari direksi sampai kepada bapak ibu dia tidak bisa hadir. Insya Allah berikutnya
regenerasi masa kita menjalankan mobil beserta lagi sini. Alhamdulillah kita bisa berkolaborasi kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berlanjut ya Pak ya, berlanjut dan bisa berkolaborasi sampai akhir waktu ini ya Pak ya. Mungkin untuk setiap waktu sebelum kita buka acara ini untuk konser kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita bisa dengan waktu untuk lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang nomor 1 ya. Tensinya kacau, tensi darahnya kacau. Mantap. Siapa nomor 3 Bapak Muhammad Soleh. Siapa? Sesepuh semua weh. Bapak Soleh. Silakan Bu. Minum obatnya apa Pak? Obatnya apa Pak? Kenapa? Minum obatnya apa Pak? Gula tinggi. Sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Berapa Pak? Nanti pulang minum obat ya. Oke. Perihal asam urat. Gula sama minum kredit. Itu apa? Ada obat yang biasa diminum. Iya, Makan lagi yang Terakhir sih yang dirasa ini ada sakit di nggak pedas, nggak minyak, nggak. ada sakit. Screening ya. Ini tanda tangannya mereka. Jadi yang belum lengkap lagi. Normal Bang Den, Normal ya. Alhamdulillah. Bagus. 132/85. Nomor 6 Bapak Dr. Haji Basir Al-Islami. Agak tinggi ya. Gulanya tinggi. Pak Jordan 286. 286. Belum ini. Pak Jordan. Udah pakai yang sulit ya. Ada alatnya Pak, alat gula dia. Tapi darahnya darah mujahid ya Pak. Oh, darah mujahid. Mujahid. Jadi Bapak Banyak banget ya. Minum obatnya Bapak ini ya, minum obatnya setelah makan ya. jadi ini obatnya. Ya, Oh. nanti mau dikasih obat. Iya iya. Satu obat asam urat kali ya. Main handphone. Ini ada paketnya. Ini melokutam untuk yang nyeri-nyeri, yang tadi Bapak bilang nyeri di sini 3 kali 1 setelah makan semua ya. Ini buat tensinya 1 kali 1 malam hari aja mau tidur.
Mantap obatnya memang. Mantap. Biasalah. Buat ngontrol untuk cek gulanya Bapak di rumah ada alat. Ada itu. Nah ini kita ada alat gulanya Pak buat ngontrol di rumah. Nah, iya. Berapa itu? Ini harganya 215. Udah dapet stripnya isi 25 sama jarumnya 10, udah ada pen, tinggal pakai aja. Garansinya seumur hidup. Iya, kalau alat ini kita ganti. Khusus gula aja Pak. Iya. Karena kan Bapak gulanya tinggi nih. Buat ngontrol di rumah maksudnya. Brother, pakai aja nih Bapak ini. Masya Allah. Sepulang haji katanya. Oh iya, pulang haji. Ini mau dikeket nih.